Bab 08042. Setelah acara perjodohan dan lamaran itu selesai, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Begitupun juga dengan Valdi, ia kembali ke rumah yang sudah Reyhan putranya siapkan. Ia dan Kelu Stefano kecilnya kini memang tidak tinggal lagi di rumah Andara. Memangnya siapa yang akan betah jika tinggal satu rumah bersama dengan Alana yang setiap hari selalu menyinggung ginjalnya. Lama-lama Valdi dan Amara bisa terkena penyakit batu MP2 kakak. Malam ini Valdi sama sekali tidak bisa tidur, ia terus saja membayangkan Aura yang ia kira adalah putrinya. Valdi juga tidak menyangka jika Kejora meninggal saat melahirkan, sungguh menyedihkan sekali nasib wanita itu. Ingin sekali Valdi menyelidiki tentang kehidupan dan juga masa lalu Aura. Akan tetapi, jika Amara sampai tahu, itu akan sangat bahaya. Istrinya ini pasti akan mengamuk dan mengamankan aset-aset perusahaan yang sebanyak 70% atas nama Zeihan. Ya, aset perusahaan memang atas nama Reyhan itu karena Amara takut jika suaminya yang mata keranjang ini akan menghambur-hamburkan uangnya untuk wanita-wanita nakal di luar sana. Amara tidak tahu saja, bahkan karena perbuatannya itu Valdi sampai memiliki seorang putri dari perbuatannya. Seorang putri yang tumbuh menjadi gadis cantik, dan berparas indah. Seorang gadis yang tidak pernah merasakan banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Seorang gadis yang bahkan tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya dan juga keinginannya. Bahkan ia bisa hidup karena kasih sayang Salma, yang selalu mempertahankannya meskipun ia juga harus mendapatkan perlakuan buruk dari Valdi karena terus membelanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa kau terlihat sangat gelisah? Tanya Amara. Sejak tadi istri dari Valdi itu sudah mengantuk. Akan tetapi, karena Valdi yang terus saja gelisah dan tidak mau diam, membuat kasur itu bergerak dan mengganggunya. Aku tidak bisa tidur. Jawab Valdi. Terdengar suara decakan dari mulut Amara, jangan katakan kau tergoda oleh gadis itu. Ketus Amara. Valdi yang sedang mencoba menutup matanya pun, kembali membuka matanya dan melihat ke arah Amara. Gadis. Gadis yang mana? Tanya Valdi merasa heran. Sudahlah, jangan berkelit. Kau pikir aku tidak tahu jika saat di rumah Bramantia kau terus saja memandang gadis yang bernama Aura? Apa kau bilang? Astaga, yang benar saja kau ini. Valdi geleng-geleng kepala dibuatnya, yang benar saja Amara ini. Bagaimana ia bisa berpikir jika ia ada pikiran yang tidak bersama dengan Aura? Ya, memang benar jika sejak ia baru datang ke rumah itu, matanya langsung tertuju pada Aura. Akan tetapi, pandangan yang ia tujukan bukanlah tentang perasaan seorang pria terhadap wanita. Namun, Valdi melihatnya sebagai seorang putri yang tak pernah Oa sentuh. Gila memang Amara ini, bagaimana ia bisa berpikir jika Valdi akan mesum pada anaknya sendiri. Valdi memang brengsek tapi dia bukan bajingan yang akan menodai putrinya sendiri. Tunggu dulu, Amara kan tidak tahu jika Valdi mengira Aura adalah anaknya. Astaga, berarti bukan Amara yang gila tapi dirinya yang lupa. 43. Oh ya ampun, Valdi tidak mau menganggap dirinya gila, karena ia hanya kurang waras saja. Aku akui dia memang cantik, tapi jika kau berani macam padanya, aku akan menendangmu dari rumah dan juga perusahaan. Dan aku juga akan memberitahukan Andara, biar kau habis dengan akar-akarnya sekalian. Ancam Amara tidak main-main. Sudahlah, kau ini memang aneh. Ingat kedatangan kita ke sini adalah untuk mengembangkan perusahaan kita menjadi lebih besar dan lebih maju. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ucap Valdi kesal. Iya, kembangkan saja perusahaan kita. Jangan coba mengusik Andara lagi.
Ah, astaga, jika mengingat bagaimana istrinya Andara aku selalu merinding. Dan aku yakin, jika kita terus berusaha untuk merebut perusahaan itu, maka umur kita tidak akan panjang. Seru Amara, mengingat jika Alana adalah seorang yang tangguh dan tak mudah dikalahkan. Jangankan melawan, hanya adu mulut dengannya saja sudah membuat lawannya mati kutu. Apalagi Andara selalu mendukungnya dari belakang. Dan jika ada yang hendak menyerangnya, maka Andara akan berada di garda terdepan. Sungguh mencari masalah dengan orang seperti mereka, hanya akan mempersingkat hidupnya saja. Karena usia mereka akan mendapatkan diskon besar-besaran, saat menghadapi Alana dan juga Andara. Syukurlah, akhirnya Amara tidak mengungkit lagi masalah Aura, karena kini ia lebih fokus membahas tentang perusahaan. Malam ini Aira terus mengurung diri di dalam kamarnya, malam ini adalah malam paling buruk dalam sejarah hidupnya. Di mana untuk pertama kalinya ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Salma pun mencoba untuk bicara dengan putrinya itu, ia ingin menjelajahi jika tak semua yang ia inginkan bisa ia dapatkan. Dan Aira harus mulai bersikap dewasa untuk menyikapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Aira, boleh mami bicara, sayang? Tanya Salma sambil membelai lembut rambut Aira. Rupanya anak gadisnya ini tengah menangis sendirian di kamar yang gelap. Karena tak kunjung ada jawaban dari Aira, akhirnya Salma pun membuka pembicaraannya. Sayang, kau harus ikhlas dengan takdirmu. Stefano mungkin memang bukan jodohmu. Tapi, mami yakin jika Damian akan menjadi suami yang baik untukmu. Ucap Salma. Tapi aku tidak mencintainya, Mih. Kenapa kalian tidak mengerti? Ucapnya sambil menangis dan memukul bantal yang telah basah oleh air matanya. Tapi Stefano juga tidak mencintaimu. Tapi seiring berjalannya waktu, Stefano pasti mencintaiku. Kekeuhnya. Salma menghela nafas berat, lalu kenapa tidak kau lakukan? Maksud mami. Kenapa kau tidak terapkan aturan itu untukmu sayang? Kenapa tidak kau saja yang mencoba untuk mencintai Damian? Dengan seiring berjalannya waktu kau juga pasti bisa mencintainya. Salma sengaja memberikan penegasan dan juga pengertian pada Aira, jika tidak seharusnya setiap waktu semua orang harus melakukan apa yang ia inginkan. Aira juga harus belajar menerima kenyataan, dan juga belajar untuk mengstefanoi perasaan orang lain. Aira sudah dewasa, tidak sepantasnya ia selalu bersikap manja. Dan jika dilihat lebih teliti lagi, Damian memang lebih cocok untuk Aira yang memiliki sifat manja. Damian pemuda yang kalem dan juga dewasa, Salma yakin jika ia akan memperlakukan Aira dengan sangat baik. Dan mampu membimbing Aira untuk menjadi lebih baik lagi. 44. Sayang, mami ada satu permintaan padamu. Jangan kau membenci Aura. Selama hidupnya ia sudah banyak menderita. Di dalam hidupnya ia hanya memiliki kita berdua, dan jika kau membencinya, maka ia akan kehilangan salah separuh hati dan jiwanya. Kau mengerti ucapan mami? Aira terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula pernikahan Aura dengan Stefano nanti bukanlah atas keinginannya. Tapi ini juga atas keinginan Marvin, semuanya ini karena Marvin. Dan baik Aura maupun Aira hanya sebuah pion yang digunakan oleh Marvin untuk mencapai ambisinya. Keesokan harinya, Andara, Deo, Damian dan juga Stefano beserta Alana, Diandra. Tak lupa Kayla dan juga Lydia pun berada di sana. Kini mereka semua sedang berkumpul untuk membahas tentang siapa yang akan memimpin perusahaan yang sedang Kayla pegang. Hari ini aku akan memutuskan jika perusahaan yang Kayla pegang, aku serahkan pada Stefano. Sejatinya perusahaan memang milikmu, Stefano.
Maaf jika aku telah menyakiti perasaan kalian. Ucap Andara tulus meminta maaf pada Stefano dan juga Lydia. Tapi, tidak ada penolakan. Aku ingin kau menjadi seorang pemimpin dan juga mampu mengembangkan perusahaan ini dengan kemampuanmu, Stefano. Ucap Andara. Kini ia pun melihat ke arah Kayla. Aku harap kau bisa membantunya, Andara berkata pada Kayla. Tentu saja, Pak. Aku siap membantu anak manja ini menjadi lebih dewasa lagi. Ucap Kayla, yang ikut senang dengan perubahan Stefano. Sungguh ia pun merasakan sakit saat melihat Stefano yang begitu rapuh. Stefano tersenyum pada Kayla, ia masih ingat bagaimana Kayla selalu memarahinya dan memintanya untuk tidak manja lagi. Kayla bahkan pernah menjitak kepalanya, saking ia kesal pada Stefano. Tapi, dia bisa bekerja di perusahaan bersama dengan Damian. Ucap Deo. Tidak. Aku tidak ingin Stefano bekerja di bawah siapapun. Aku ingin jika ia menjadi seorang pemimpin. Maaf, tapi di sebuah perusahaan tidak bisa ada dua pemimpin. Kau mengerti maksudku kan? Ucap Andara, benar yang dikatakan oleh Andara jika perusahaan itu kini adalah milik Damian, dan Deo pun hanya membantu putranya. Tapi aku tidak keberatan jika Stefano yang akan menduduki posisi itu. Ucap Damian. Aku yang keberatan. Stefano buka suara. Aku ingin membangun perusahaan ini, perusahaan yang dulu dibangun dan dibesarkan oleh omaku tersayang. Ucap Stefano, melihat ke arah Lydia yang entah kenapa akhir-akhir ini nenek gayung sering sekali menangis karenanya. Lydia semakin tergugu mendengarnya, ia merasa begitu terharu, karena Stefano mengatakan jika ia adalah oma kesayangannya. Perjalanan hidup ini banyak sekali memberikannya pelajaran berharga untuknya. Dan kau Stefano, mulai sekarang jangan pernah kau tundukkan kepalamu pada siapapun. Kau adalah putraku, kau putra Andara Bahi. Jangan pernah takut, karena ada aku yang akan selalu melindungimu. Ucap Andara. Stefano tidak bisa menahan air matanya. Sungguh baginya Andara adalah ayah terbaik dari yang terbaik untuknya. Ia berjanji jika ia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan lupakan aku Stefano, meskipun aku tidak sekuat Andara. Tapi aku juga akan selalu berusaha untuk melindungimu, aku sangat menyayangimu. Maafkan aku yang selalu berbuat lalai padamu. Maafkan aku. Deo begitu merasa terluka, saat ini ia memang banyak sekali pikiran. Tentang Diandra yang mengandung, perusahaan. Bahkan Naima yang tak kunjung membaik. Semua itu menyita banyak waktunya. Stefano pun menghampiri Deo, dan memeluknya. Ini adalah pelukan keduanya setelah pertama kali mereka. 45. Bertemu. Aku juga menyayangimu, Pak. Ucap Stefano. Terima kasih, ucap Deo. Lydia semakin tidak bisa menahan air matanya, begitupun yang lainnya. Namun, air mata Lydia mendadak berhenti saat mendengar ucapan Alana. Sudah, jangan menangis lagi Nek. Bulu mata palsumu nanti jatuh. Ucap Alana merangkul Lydia. Tapi langsung ditepuk oleh Lydia. Sudah aku bilang jangan memanggilku, nenek. Dan aku juga tidak memakai bulu mata palsu. Semua orang yang tadinya bersedih pun menjadi ikut tertawa, melibat Alana dan juga Lydia. 46. Apa? Jadi Stefano akan menikah dengan Aura? Bukankah gadis yang selalu mengejarnya bernama Aira? Kenapa mendadak ganti nama? Ucap Elisa yang sedang menyiapkan pakaian Noah. Bukan ganti nama tapi ganti orang. Jawab Noah. Jadi, menerka orang yang berbeda? Tanya Elisa. Mereka orang yang berbeda.
Aura itu sepupunya Aira. Ah, untung saja kau tidak punya sepupu ya. Ucap Elisa sambil tertawa. Kenapa memangnya? Coba saja kau bayangkan, bagaimana jika tiba-tiba aku menikah dengan sepupumu. Jangan ngawur, kau istriku. Jangan harap kau akan ganti suami. Elisa tertawa saja melihat Noah yang sedang menggerutu, baginya meskipun jarang ada kata cinta yang terucap. Tidak ada kata-kata mesra yang manis, tapi bagi Elisa Noah yang begitu menyayangi dan juga sangat perhatian padanya itu sudah lebih dari cukup. Aduh, Elisa tiba-tiba memekik kesakitan sambil memegang perutnya. Noah yang sedang memakai jam tangannya pun langsung menghampiri Elisa. Ada apa? Tanya Noah. Tidak tahu, tapi perutku tiba-tiba sakit. Jawab Elisa. Noah langsung menuntunnya untuk duduk, kini ia mengelus perut Elisa dengan sangat lembut. Perutmu terasa kencang sekali. Iya, dari semalam terasa kencang. Au. Elisa kembali memekik, karena merasa jika sakit di perutnya semakin terasa. Kita ke rumah sakit, aku takut kau akan melahirkan. Ucap Noah. Elisa hanya mengangguk setuju saja, ia juga berpikir jika ia akan melahirkan. Baiklah. Pagi ini terasa ada kecanggungan antara Aira dan juga Aura, tidak biasanya mereka hanya saling diam. Karena biasanya Aira akan selalu cerewet dan bercerita tentang apapun, akan tetapi pagi ini bibir Aira terkatup rapat. Ia sama sekali tidak mengeluarkan suaranya, dan terlihat seperti enggan berbicara. Aura merasa tak nyaman dengan situasi ini, ia ingin kembali seperti dulu, di mana hubungannya dengan Aira baik-baik saja. Aira, tadi aku memasak makanan kesukaanmu. Kau makan yang banyak ya? Ucap Aura, mencoba bersikap seperti biasa. Aira tak menjawab tapi ia mengambil makanan yang dibuatkan oleh Aura, kemudian ia pun memakannya walaupun tidak banyak seperti biasanya. Tapi tak apa, setidaknya ia mau memakan makanan yang dibuat oleh Aura. Andaikan saja semuanya bisa kembali seperti biasa, mungkin Aura akan sangat bahagia. Ia hanya kesal pada Stefano, kenapa pria itu malah menyetujui perjodohan mereka. Seharusnya ia menolak dan memilih Aira saja. 47. Sudah pembukaan 5, ucap dokter perempuan yang sedang memeriksa Elisa. Jadi, maksudnya bagaimana? Tanya Noah yang memang tidak mengerti tentang bagaimana tata cara melahirkan. Dokter pun lalu menjelaskan bagaimana proses dan juga tahapan yang harus dilalui oleh Elisa yang akan melahirkan. Tapi istriku masih kesakitan, lakukanlah sesuatu. Seru Noah. Ia tak tega melihat Elisa yang terus meringis kesakitan. Tapi ini adalah proses alami yang harus dilalui oleh semua ibu yang akan melahirkan. Tuan, begitupun dengan istri Anda, bersabarlah. Jawab dokter itu. Kali ini Noah merasa menjadi orang tak berguna, bahkan banyaknya uang yang ia miliki tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang harus dirasakan oleh Elisa. Kini Noah menghampiri Elisa, ia membelai rambutnya dan mengecup keningnya. Bersabarlah Elisa, kau pasti bisa. Elisa bahkan tak sanggup lagi menjawab ucapan Noah, karena ia merasakan sakit yang amat sangat di perutnya. Ia baru tahu jika melahirkan sakitnya seperti ini. Jika sudah begini sepertinya satu anak saja sudah cukup, ia tidak mau lagi merasakan sakit seperti ini lagi. Masih di pagi yang sama, setelah selesai sarapan Aura berniat untuk pergi menemui Stefano. Berbekal uang yang waktu itu Stefano berikan padanya, Aura hendak pergi memberanikan diri karena ia ingin bertanya padanya. Kenapa Stefano bisa dengan begitu mudahnya menerima perjodohan ini? Sungguh ia masih penasaran apa motif di balik Stefano menerima perjodohan ini.
Dari kejauhan Aira hanya melihat Aura yang tengah pergi menggunakan kendaraan roda 2 yang mungkin sudah ia pesan sedari tadi. Kau begitu beruntung Aura, kau begitu beruntung karena bisa dengan begitu mudahnya mendapatkan pria yang aku kejar setengah mati. Gumam Aira. Aura kini berada di kantor yang berbeda, dengan tempat yang saat itu ia kunjungi. Itu karena sekarang Stefano tidak bekerja lagi di sana, dan ia kini mengelola perusahaan yang ayah angkatnya berikan. Karena sebelumnya ia sudah memberitahukan Stefano, jika ia akan menemuinya. Maka saat sampai di sana, Aura langsung diantar menuju ruangan Stefano. Sesampainya di sana, Aura sedang melihat Stefano yang sedang sangat serius bekerja. Tangannya begitu lincah menari-nari di atas laptop yang ada di hadapannya.